Dulur Jatimno, saiki ketemu meneh ambek Cakno. Alhamdulillah Cakno dino iki ketekan tamu sing luar biasa. Dan mari ini Cakno arep ngobrol-ngobrol ambek wong loro tamu iki sing ado-ado teko nang Jakarta, kepengin teko nang Surabaya. Kene engko ngobrol-ngobrol apa ae sing arep dilakoni nang Surabaya. Jadi kita kenalkan Mbak Gina. Panggilannya Mbak Gina ya, Mbak? Iya, Gina. Mbak Gina ini merupakan Mbak Gina, Ginatri Esnur. Cuma panggilannya Mbak Gina. Beliaunya ini sutradara film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Kemudian di samping kanannya Mbak Gina ada Mas Angga Yunanda. Mas Angga ini generasi milenial yang syarat prestasi dan menjadi pemeran utama film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga itu ya Mbak ya. Gimana kabarnya Mbak Gina? Baik, alhamdulillah. Mbak Gina, ini ngomong-ngomong di masa pandemi COVID-19 ini, sampean kok bisa buat film gitu loh Mbak? Padahal sampean tahu kan, ketika COVID ini kan biskup kan pada tutup semua gitu loh. Terus respon masyarakat kayaknya wis nggak ngurusi biskup tapi ngurusi ya apa selamat dari corona. Iya. Gimana Mbak kiat-kiat Mbak Gina ini untuk membuat film di tengah pandemi, bisa bertahan di tengah pandemi dan akhirnya bisa rilis film ini di masa pandemi juga ini dengan kelonggaran prokes, artinya dengan kelonggaran tapi sesuai prokes gitu. Mungkin karena jadi waktu tahu dalam perjalanan membuatnya gitu dari sekitar akhir Desember, co-produser saya Amelia Octavia itu sudah mengikuti website yang isinya pergerakan virus COVID-19. Jadi waktu dibilang cuma masuk angin, terus kemudian bisa disembuhkan dengan minuman jamu gitu, sebenarnya tuh udah kita udah tahu gitu di kantor kalau ini menyebar. Jadi pas bulan Maret gitu, saya inget banget saya lagi di pasar hewan Jatinegara buat riset gitu. Terus Maret tiba-tiba 2020. 2020 Maret 2020 pertengahan terus, itu kan kan mulai masuk di Indonesia kan pertengahan awal atau pertengahan betul. Maret 2020. Terus saya inget banget di Jatinegara lagi padat-padatnya orang gitu, dapat WhatsApp, dapat pokoknya berita lah, breaking news di mana-mana, notifikasi bilang kalau ini COVID-19 ada. Pas inget banget di depan kandang monyet-monyet. Kayak wah gila, jadi inget Wuhan gitu. Tapi habis itu ya udah kita akhirnya menyetop lah. Jadi film Angga pada saat itu ada Mariposa yang baru 2 hari tayang, berhenti tayang, bioskop tutup, semua tutup selama PSBB. Kita 3 bulan ya nyaris gitu, nggak bergerak sama sekali gitu. Terus sampai akhirnya dalam sepanjang kita berhenti bergerak itu justru akhirnya kembali ke ilmu pengetahuan. Saya baca-baca lagi gitu soal flu Spanyol pada tahun 100 tahun yang lalu, bagaimana efeknya ke industri film Hollywood. Mereka bertahan 5 tahun flu-nya. Jadi ketika tahun baru ke 2021 semua orang berharap, saya mah enggak guys, ini masih lama gitu. Jadi 5 tahun, tapi saya selalu percaya krisis itu adalah kesempatan untuk mencari solusi dan buka kesempatan baru. Waktu 100 tahun yang lalu yang terjadi di Hollywood adalah mereka dalam sepanjang mereka tetap bikin film dan persis cara bikin filmnya, tetap syuting, tes, kalau ada yang kena break gitu, berhenti gitu. Tapi justru menghasilkan film-film yang ambisius dan menarik massa dalam jumlah banyak. Ada film Ben-Hur, ada film Charlie Chaplin gitu. Legenda-legenda pada saat itulah gitu. Nah, tapi kemudian ketika kita di Indonesia, kita tahu nih kalau kapasitas industri kita masih terbatas. Yang kita lakukan adalah kita riset ke negara-negara lain dari Jerman, Filipina, India, Hollywood untuk tahu gimana sih cara mereka mulai syuting. Ada sistem tes dan lain-lain. Terus kemudian
kita mempelajari lagi ada sistem syuting Hollywood yang sistemnya pakai ring. Terus kemudian belajar lagi dari New York, dari The Guardian gitu, mereka tuh pemerintahnya membuat sistem bubble. Jadi pada saat itu tiap rumah bisa, misalnya ada 2 orang di sini, 2 orang sini berkumpul, nah mereka kan jadi bubble yang walaupun belum divaksinasi tapi atau tanpa perlu tes, tapi mereka sering terhubung satu sama lain. Nah, pengetahuan tentang yang berdasarkan sains ini itu yang digabung dan kita berusaha terapkan dan menjadi standar operasional prosedur SOP. Dan kemudian kita bikin tim satgasnya, satgas anti COVID-19. Kita bikin alur bekerjanya dan tentu efek paling besar adalah pada saat itu PCR masih 2,5 juta, antigen kita adalah produksi pertama yang pakai antigen. Dulu orang-orang pada nggak yakin pakai swab test antigen gitu. Enggak, kita percaya karena Korea udah pakai gitu hasil riset kita. Itu aja masih 800.000. Dan mahal banget tapi memang harus bergerak karena kalau industrinya kelamaan berhenti, vakum gitu, kita bisa kehilangan momentum baik dari sumber daya manusia, dari kreativitas dan juga penonton. Nah, yang menarik dari penonton adalah justru sepanjang COVID ini mereka tuh butuh sekali banyak konten, banyak tontonan. Makanya kayak si sosial media tuh banyak yang naik gitu jumlahnya, atau layanan streaming juga naik seperti series atau film yang langsung ditampilkan di OTT gitu. Misalnya kayak Netflix, kayak video, kayak WeTV dan lain-lain gitu. Dan itu semua menunjukkan bahwa permintaan konten makin naik gitu. Nah, jadi akhirnya kenapa film ini tetap tayang di bioskop, di layar lebar, justru untuk masih mempertahankan sumber pemasukan lain juga, karena sebenarnya paling besar juga dari bioskop gitu, agar ekosistemnya terus berjalan. Yang menarik dari film Indonesia, waktu kita sebelum COVID 2019, itu tuh kita lagi salah satu puncak terbanyak menonton Indonesia, ada 60 juta orang gitu, dari 115 film lah kurang lebih gitu. Nah, tapi ya memang kita seakan-akan nih mulai lagi dari nol, tapi ya tetap harus bergerak. Dan kurang lebih sama lah soal filmnya gitu, bahwa selama kita masih bisa bergerak ya kita masih bisa menikmati hidup, merayakan hidup. Dan film ini dan usaha-usaha bikin film selanjutnya adalah usaha untuk tetap menjaga ketangguhan dalam pembuatan film di Indonesia gitu. Mbak, ini kan ketika masa pandemi seperti yang Mbak Gina sampaikan tadi kan, banyak masyarakat yang beralih karena bioskop tutup semua, akhirnya beralih nonton YouTube, betul. Nonton streaming gitu. Tapi apakah Mbak Gina juga ada rencana untuk membuat film yang ditampilkan di YouTube atau di streaming? Udah pernah malah. Jadi pernah itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu ada Saio Sakato di GoPlay, terus kemudian ada di ada Ali dan Ratu Quiz di Netflix, dan kita juga bikin series beberapa buat layanan streaming ini. Tapi yang namanya medium itu kan memang terus bergerak kan, kita terus-menerus didisrupsi gitu. Tapi kan sebenarnya kontennya orang tidak pernah berhenti mencari kontennya. Buat kreator, terutama kami di Wahana Kreator atau Angga gitu sebagai aktor gitu, ya kami bergerak terus gitu untuk mencari medium mana yang paling efektif untuk bertemu dengan para penontonnya. Jadi medium itu tidak pernah berdiri tunggal, nggak pernah apa ya, kita nggak perlu takut gitu sama satu medium, tapi yang kita bisa lakukan adalah ya beradaptasi gitu. Kita nggak pernah kepikiran ada Jatim Now mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, tapi dalam waktu 4 tahun mungkin Jatim Now ada kesempatan baru untuk jurnalisme. Bahkan nggak pernah kepikiran kan dulu jadi Cak Now. Tapi itu kan maksudnya kayak ya bagian dari disrupsi pasti akan menimbulkan kesempatan-kesempatan baru. Yang baru gitu ya. Itu sih yang perlu, ya mungkin ini optimisme saya aja kali ya, tapi itu yang paling menarik ketika manusia tuh dihadapkan permasalahan kayak apa nih solusinya gitu. Setiap masalah kan pasti ada solusinya, cuma solusinya itu tergantung mau dicari apa enggak gitu. Iya, itu yang seru sebenarnya gitu. Terus untuk bertahan di bioskop ini apa karena Mbak Gina ini menilai bahwa masyarakat atau customer atau penonton bioskop ini memang sebenarnya masih ada gitu. Cuma karena kesempatannya yang nggak ada gitu, karena ditutup ketika
ketika dibuka, ini berarti mereka pasti kemungkinan besar untuk mengingatkan nonton bioskop lagi itu dengan menghadirkan hadirnya film Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga ini, mereka untuk memberikan hiburan bagi masyarakat penonton bioskop itu, Mbak ya. Nah, mungkin tanya dulu deh, misalnya kayak Angga nonton Spider-Man berapa kali? 2 kali. Kenapa sih nonton Spider-Man di bioskop? Kan nanti juga ada di Netflix kan. Cinema experience-nya sih, cinematic experience-nya nggak bisa digantiin sih kalau buat aku ya. Nah, jadi ada ciri khasnya sendiri kan. Nah, exactly. Terus enak nggak nonton sama orang rame-rame? Enak. Terus kayak emang udah jadi budaya juga sih kayaknya buat aku, apalagi kayak anak muda gitu kan. Iya, meskipun nonton kayak bareng-bareng gitu. Streaming maksudnya tetap nonton juga, tetap subscribe juga banyak layanan OTT, tapi kalau buat aku pribadi kayaknya bioskop itu masih jadi salah satu rumah utama kita untuk mencari hiburan sih gitu. Jadi masih susah sih buat digantiin sih menurut aku bioskop, dan aku rasa meskipun sepertinya sekarang masih kita harus memulai dari nol, tapi aku yakin sih teman-teman pasti akan kembali lagi untuk menonton film-film yang ada di bioskop. Jadi kayak Spider-Man itu tuh ditonton sama 7,5 juta orang dalam waktu cuman ya 2 minggu lah, 3 minggu. Di Indonesia. Nah, jadi kan sebenarnya ada penontonnya, tinggal bagaimana menarik lagi penonton ke bioskop dan percaya lagi sama film Indonesia. Karena menurut saya, kalau saya pribadi nih, kenapa sih menonton di bioskop tuh masih perlu untuk dibela? Karena sebenarnya kita bicara soal ruang publik. Ketika kita menaruh konten kita ke dalam digital gitu, kita akan berhadapan sama algoritma. Algoritma itu ya udah pasti ada, seperti juga misalnya kalau di ruang redaksi ada agendanya, ya algoritma bahkan kadang-kadang tuh tujuannya tuh absurd gitu. Cuman sekedar entah clickbait, entah apa yang disuka sama si audiens, dan akhirnya tuh orang-orang tuh hidup dalam gelembungnya masing-masing, bubble-nya masing-masing. Bubble bisa jadi menyelamatkan, tapi satu sisi kan membuat kita lupa nih bagaimana terkoneksi dengan orang lain. Orang tuh kalau enak gampang aja berantem di Twitter gitu misalnya. Bisa debat ini itu, atau misalnya di Instagram ada yang artis pacaran gitu. Misalnya Angga pacaran, terus ada aja yang gampang komen, "Ih, Angga pacarnya jelek" gitu. Atau Shena pacarnya jelek, Angga kan punya gue yang kayak gitu. Coba dia ngomong langsung ke lo. Pernah ada yang ngomong gitu? Gak sepanjang lo jadi aktor nih. Pernah gak ada orang yang Angga jelek pacarnya, pernah nggak? Enggak. Di sosial media enak, gampang, banyak nggak ngadepin gitu. Ada aja gitu. Nah, bubble itu, bahwa orang lupa bahwa ada manusia lain gitu, itu tuh yang perlu kita lawan sih dengan membela ruang publik seperti bioskop contohnya. Atau misalnya nggak cuma bioskop, misalnya kayak sekolah, taman gitu, aula, tempat-tempat berkumpul, bertemu dengan manusia secara fisik gitu, atau berdansa kayak gini gitu. Kalau enggak ya kemanusiaan cuma sekedar jadi angka di dunia digital. Tapi karena pemerintah menerapkan gitu, mau nggak mau kita sebagai masyarakat ngikutin pemerintah gitu, Mbak. Iya, tapi kira kan bisa nih tayang gitu. Tapi Dan harapan Mbak Gina soal pandemi ini gimana, Mbak? Harapan saya sih ya, saya senang gitu, kayak pandemi ini sebenarnya ada hal-hal yang membuat kita bisa lebih bersih, lebih rajin, kita bisa lebih menerima kerapuhan diri kita sebagai manusia gitu. Ya percuma kayak kalau udah waktunya kena virusnya, udah kena virus aja lah gitu. Terus kita kehilangan banyak orang yang kita sayang, kita hormati, dan justru buat saya itu membuat kita harus merayakan dan memaksimalkan hidup. Dan ketika kita merayakan dan memaksimalkan hidup, sepertinya kita akan ketemu sama dan bisa menciptakan solusi-solusi lain lah dalam hidup gitu. Kita perlu untuk lebih memperjuangkan gerak kita sebagai manusia dan bertemu dengan manusia lain gitu. Siap. Ya mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa berakhir. Insya Allah berakhir. Nggak tapi sampai, mudah-mudahan nggak sampai yang seperti Mbak Gina tadi kan 5 tahun seperti yang mempengaruhi dunia Hollywood itu. Tapi sebenarnya kan 5 tahun itu yang menarik dari virus kan dia bermutasi jadi lebih ringan kan. Ya mudah-mudahan juga bisa bermutasi lebih ringan. Mudah-mudahan ini jadi flu-flu biasa gitu. Kayak
cuman masuk angin gitu, krok 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 gitu, bekam gitu, makan belut sembuh, Sama pedes gitu ya. oh, pedes gitu. Gitu. Terima kasih Mbak Gina sama Mas Terima Arila kasih, Ca. atas waktunya berkunjung ke Surabaya dan berkunjung ke kantor jatimno.com. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semua dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya Rabbal Alamin. Ngene ya rek, dulur kabeh. Iki mah ngobrol-ngobrol cakno. Jadi engko aja lali rek nonton filmnya Mbak Gina, Mas Angga, Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga. Itu bahasa Jawanya apa? Cinta sing nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh. Ya. Pertama, kedua, ketiga. Oh, nomor segitu berarti Nomor pertama. satu. Nomor 1 pertama. Oke, nomor 1 belum tentu pertama. Oh iya, bercanda. Oke. Oke. Asik guyon nih nang kene gitu. Penting Mbak Gina Jakarta nang Surabaya tambah guyon tok era ya. Oke dulu ya. Ya, ngono ae ya. Suwun, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.